Aduh, hujan deras lagi Putri. Disertai angin kencang dan juga ada kilat, menyeramkan sih sebenarnya karena Saya memang geser dulu hujan ini ini banyak petirnya nih. takut kesamber ya. Terus Iya. nanti jadi berubah begitu ya. Iya, karena ini jadi perhatian banyak pihak ya, karena memang hujan deras mungkin juga Anda rasakan sejak kemarin, bahkan pagi hari ini juga terus diguyur hujan deras sampai kemudian siang hari, nanti malam kemudian hujan lagi. Hujan lagi hingga pagi lagi, kayaknya sudah beberapa hari begitu polanya ya. Potensi hujan terus mengguyur wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Bahkan dampaknya ini cukup beragam ya, selain banjir juga pohon tumbang, Ya. juga cukup mengganggu dan meresahkan kita. Ya, dan kalau kita lihat ini merupakan gambaran bagaimana situasi di Bendung Katulampa yang juga akan berpengaruh terhadap ketinggian air di Jakarta. Nah, kalau biasanya di Bendung Katulampa ini ketinggian normal itu 50 cm. Kemarin sampai 60 cm, naik sedikit. Oke. Tapi kalau memang hujan deras di bagian wilayah puncak nih, kemungkinan harus diwaspadai, Putri. Ya, namun saat ini informasi dari petugas jaga Bendung Katulampa ini masih ketinggian airnya masih terbilang normal. Jadi banjir-banjir yang ada di DKI Jakarta ini sebenarnya mungkin disebabkan akibat hujan lokal saja, bukan hujan ataupun juga kiriman air dari Bendung Katulampa. Ya, kita akan lihat ya bagaimana daerah di Mangga Besar juga terdampak akibat hujan deras ini dan terendam banjir. Kita akan coba lihat bagaimana situasinya. Nah, seperti ini Putri. Banjirnya cukup lumayan. Ini terjadi hari ini ya. Di mana aktivitas warga pengendara roda 2 maupun roda 4 nih mengurangi laju kendaraannya. Harus hati-hati banget melewati genangan air sehingga akhirnya membuat arus lalu lintas pun jadinya tersendat. Ya, genangan ini diperkirakan terjadi karena sistem drainase yang tidak lancar dan masyarakat diimbau untuk bisa berhati-hati saat melintasi genangan. Dan memang hujannya, banjirnya, genangan ini muncul di pagi hari di saat aktivitas lagi tinggi-tingginya ya Alfat, di saat kita mau berangkat bekerja atau berangkat ke sekolah. Jadi memang tidak bisa dihindari juga genangan ini. Betul sekali, itu harus jadi perhatian semua pihak. Ya, dan tidak hanya itu, genangan yang tinggi di Jakarta, hujan yang tinggi di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya ini juga membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini terendam banjir seperti di Kampung Kebonpala, kemudian juga beberapa wilayah tadi yang sudah disebutkan Alfat sebelumnya ada di Mangga Besar, Mangga 2. Dan ini ketinggian airnya sudah mencapai 50 hingga 70 cm. Di kawasan ini kembali terendam banjir sejak dini hari tadi, hingga menyebabkan luapan air Kali Ciliwung. Ini tinggi loh Putri, 50 sampai 70 cm tuh lumayan begitu tuh kan, sampai hampir merendam Hampir sepinggang ya. pinggang orang dewasa begitu. Nah, menurut warga proyek sodetan Kali Ciliwung yang bertujuan mengurangi banjir juga belum sepenuhnya berdampak nih pada warga yang berada di bantaran kali, karena buktinya memang banjir masih terus menggenang, masih terus terjadi. Setiap kali hujan deras mengguyur selama lebih dari 2 jam, alhasil banjir pun atau genangan pun merendam sejumlah wilayah. Wilayah langganan banjir seperti Kebonpala, kita tahu bahwa setiap awal tahun selalu menjadi langganan banjir dan drainasenya belum cukup baik ya untuk meminimalisir ataupun potensi banjir yang memang selalu melanda maksud kami wilayah tersebut. Tidak hanya di Mangga Besar dan Kebonpala, tadi daerah Mampang juga Sungai Mampang ini meluap dan merendam permukiman warga di Pondok Karya, Mampang Perapatan, di mana Rabu pagi permukiman warga ini terendam banjir dengan ketinggian 40 cm. Oke. Aktivitas sejumlah warga di pagi hari seperti pergi bekerja dan mengantarkan anak ke sekolah ini cukup terganggu, Alfat. Pastinya ya, karena warga juga harus terpaksa memindahkan kendaraan roda 4 mereka agar tidak terendam banjir ke tempat yang lebih tinggi. Khawatir juga terendam, ini harus jadi perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memang sebelumnya juga sempat ada semacam, ya kita lihat ada peningkatan lah untuk penanganan banjir. Tapi kemudian ini masih terjadi lagi banjir-banjir semacam ini. Mudah-mudahan ada aktivitas atau respon cepat dari pemerintah, dari pemerintah provinsi agar genangan air tidak begitu lama terjadi, bisa segera diatasi. Dari Mampang Perapatan, kita mungkin akan melihat di daerah Cilincing ini hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi menyebabkan banjir di ruas Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Cilincing, Jakarta Utara juga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm dan menyebabkan banyak kendaraan kecil yang tidak bisa melintas.
Ya, kendaraan yang tidak bisa melintas ini akhirnya juga terpaksa harus pilih jalan di sisi kanan yang banjirnya lebih rendah sehingga menyebabkan kemacetan. Akhirnya dari 2 jalur, 3 jalur menjadi 1 jalur doang, jalur di sisi kanan. Dan ini banjir yang menggenangi jalan ini terjadi setiap kali turun hujan karena memang di daerah ini terkenal dengan drainasenya yang buruk. Selain menyebabkan genangan air, juga hujan deras ini mengguyur ibu kota ini juga berdampak terhadap terjadinya kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta dan meningkatnya volume kendaraan warga ini yang beraktivitas secara berbarengan saat hujan mulai reda menjadi penyebab kemacetan semakin parah. Kita rasakan juga ya tadi pada saat berangkat ke kantor ya, kemacetan cukup parah daerah Jakarta. Biasanya kalau berangkat cukup pagi 5:30 sudah bisa sampai di sini jam 6:30 begitu. Betul. Tapi ini lebih lama sekitar 30 sampai 45 menit lebih lama dari biasanya. Dan ini terjadi di Jalan Merdeka Barat, Jalan Abdul Muiz juga terlihat seperti ini, macetnya bahkan sampai berhenti. Terjadi juga di arah sebaliknya di mana kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas dari arah Glodok menuju ke Harmoni juga terpaksa harus berjalan perlahan. Bahkan diam seperti ini. Iya. Meningkatnya volume kendaraan terjadi akibat hujan deras, Putri. Yang pastinya hujan ini juga mengganggu aktivitas kita ya. Betul sekali, mengganggu aktivitas masyarakat ibu kota, terlebih yang memang banyak menggunakan kendaraan di jalanan untuk menuju ke tempat-tempat tujuannya. Ya, pemirsa, kalau tadi kita sudah infokan ya bagaimana kondisi air di Bendung Katulampa. Sekarang kita akan melihat seperti apa kondisi atau pantauan ketinggian air di pintu air Manggarai Jakarta Pusat yang mengalami peningkatan menjadi level siaga pada Rabu pagi tadi. Muka air di pintu air Manggarai mulai meningkat sekitar pukul 4 pagi tadi dengan ketinggian mencapai 680 cm. Kemudian derasnya hujan yang mengguyur kawasan ibu kota juga membuat status muka air di pintu air Manggarai ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai ketinggian 765 cm pada pukul 7 pagi tadi, Alfat. Ya. Nah, warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung juga dihimbau untuk terus waspada akan terjadinya potensi banjir, bencana hidrometeorologi, dan ini bisa terjadi sewaktu-waktu tiba-tiba bisa naik airnya. Dan ini memang tergantung juga air kiriman dari arah Bogor yang memang terkumpul di Bendung Katulampa dan ini dialirkan begitu ya. Dan ini harus jadi perhatian juga. Ya Putri, saya coba bisa ke sini nih. Kalau misalnya kita lihat ke bawah nih, ini di Bendung Katulampa, ini kita harus diperhatiin juga. Karena kondisinya minimal normal 50 cm. 50 cm. Nah, kalau misalnya sudah lebih, ini harus diwaspadai warga Jakarta. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana kondisi di Bendung Katulampa, kabarnya memang masih normal. Bahkan berada di ketinggian 20 cm. Artinya masih aman nih Putri nih saat ini. Di bagian hulu masih 20 cm, di kawasan puncak dalam keadaan mendung, tapi juga diimbau tetap waspada karena apabila hujan terjadi di kawasan puncak, nah ini harus jadi perhatian. Ya, tinggi muka air Ciliwung di Bendung Katulampa hingga kini masih bertahan di ketinggian 20 cm ya, Alfat. Ini disebabkan karena intensitas hujan di wilayah Bogor dan juga puncak ini menurun. Karena memang informasinya di wilayah Bogor bawah yang masih hujan, di puncak masih relatif aman sehingga ketinggian air di Bendung Katulampa ini masih terbilang normal statusnya. Kalau bicara kita berada di Bendung Katulampa nih, kita harus tanya sama yang memang tahu dengan kondisi terbaru di Katulampa, Putri. Ya, ada rekan kita ya di sana, ada Eko Hadi yang akan mengabarkan bagaimana situasi terkini di Bendung Katulampa. Sudah ada Selain nih. itu, mundur dikit, Put. benar. Supaya bisa kelihatan ya, ada Eko dan ada Shena nih. Ya, kita akan coba ke Bendung Katulampa dulu mungkin ya untuk melihat bagaimana kondisi terbaru di sana. Eko Hadi, tadi dikatakan masih normal, bagaimana dengan siang hari ini? Putri dan pemirsa Tikuan, untuk saat ini kondisi di Katulampa dan untuk muka air dan normal dan disampaikan dan berada di titik 20 cm. Hal ini terjadi karena memang intensitas hujan di wilayah Bogor dan sekitarnya termasuk puncak khususnya itu relatif menurun dan
statusnya sendiri saat ini lampu berada di status normal. Jika siaga 4 itu berada di angka 1 sampai 60 cm. Namun saat ini meskipun tadi malam sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup sedang hingga pagi tadi, namun tidak ada kenaikan signifikan dari debit Sungai Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa. Namun pihak pos pantau Bendung Katulampa tetap mengimbau kepada warga untuk tetap waspada apabila terjadi hujan deras ataupun luapan Sungai Ciliwung yang tiba-tiba datang. Terutama untuk malam hari di saat warga sedang beristirahat agar tetap berwaspada. Alfat, Putri. Eko Hadi, ini kan BMKG masih memprediksi hujan deras ini akan terjadi hingga Februari nanti. Lalu seperti apa? Apakah ada antisipasi atau imbauan dari pos penjagaan Bendung Katulampa sendiri atau dari pemerintah setempat? Ya, tentunya pos Bendung Katulampa sendiri tetap menghimbau bahwa warga itu tetap mengakses informasi baik itu dari pertahanan maupun dari informasi yang langsung direct ke pos Bendung ataupun melalui media sosial terkait kenaikan dari debit atau tinggi muka air di Bendung Katulampa atau atas tinggian dari Sungai Ciliwung. Karena memang untuk cuaca di beberapa hari ini sangat tidak bisa diprediksi. Seperti di Bendung Katulampa saat ini dalam keadaan mendung. Beberapa jam yang lalu atau pada Rabu pagi, keadaan dalam kondisi hujan yang cukup intensitas cukup sedang di wilayah Bogor dan Puncak. Artinya memang warga tetap harus waspada dan bisa mengakses informasi baik dari pihak kelurahan, kecamatan hingga ke wilayah terkecil baik RT maupun RW. Itu. Saya kan tinggal di daerah Bogor juga. Kalau malam nih hujannya intensitasnya mulai naik tuh dari malam sampai ke dini hari sampai ke pagi hari. Nah, kalau di kawasan Puncak nih bagaimana? Karena kan ini juga menentukan nih bagaimana kondisi cuaca di sana, bisa menentukan ketinggian air Katulampa. Pantauannya seperti apa selama 2-3 hari terakhir ini? Ya, informasi yang saya peroleh dari pos Bendung Katulampa memang relatif sama di wilayah Bogor dan sekitarnya, termasuk Puncak. Itu memang dalam keadaan sama atau hujan. Artinya hujan ini cukup rata dengan intensitas sedang hingga gerimis atau ringan. Dan cuacanya pun kadang relatif berubah-berubah, kadang mendung, kadang tiba-tiba hujan, dan ini merata semua. Biasanya jika di wilayah Bogor tidak hujan, sementara di Puncak hujan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, luapan Sungai Ciliwung yang datang secara tiba-tiba. Maka dari itu warga ataupun termasuk saya tetap memantau di grup perpesanan maupun di informasi dari warga bahwa kenaikan atau debit tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa seperti apa agar bisa diinformasikan kepada warga. Gitu, Alfa. Ya, baik. Eko Hadi tadi mengabarkan soal ketinggian air di Bendung Katulampa masih normal meski hujan masih terus mengguyur wilayah Bogor dan Puncak. Lalu kita akan melihat seperti apa kondisi atau ketinggian air di pintu air Pulau Gadung. Ada rekan kami Shena, bagaimana saat ini kondisi ketinggian airnya di sana? Ya, Putri dan juga Alfat, seperti inilah kondisi terkini dari pintu air Pulau Gadung di mana terlihat air ini sudah kembali normal, sudah kembali tenang dan juga sudah kembali surut. Ini juga pintu air hanya dibuka 1 dari total ada 4 pintu air di Pulau Gadung ini. Juga pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini menyampaikan datanya melalui 31 Januari 2024 ini pintu air Pulau Gadung tadi jam 7 sempat setinggi 560 cm ditandai dengan warna kuning yang itu adalah status untuk siaga 3 mengalami penurunan pada jam 8 dan di jam 9 tadi pintu air Pulau Gadung ini kembali normal dengan ketinggian air 500 cm. Dari pernyataan petugas, pintu air Pulau Gadung ini juga merupakan acuan pada beberapa pintu air lainnya, salah satunya adalah pintu air Sunter, di mana tadi saat ketinggian air pada pintu air Pulau Gadung ini naik, pintu air Sunter ini sempat berada dalam status merah, yaitu siaga 1 pada jam 9 dengan ketinggian air 255 cm. Dari petugas yang berjaga di sini, pintu air akan kembali ditutup sebentar lagi dikarenakan air sudah kembali normal. Hanya tinggal menunggu laporan dari arah atas, yaitu arah
BKT. Meskipun telah kembali normal, ini warga dihimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan cuaca ekstrim yang diprediksi akan sampai Februari 2024 mendatang, menyebabkan ketinggian air ini bisa berubah cepat secara tiba-tiba. Seperti pada hari ini di mana pintu air Pulau Gadung ini ada dalam status siaga 3 dari jam 3 subuh malam tadi. Menurut petugas pun cuaca di beberapa saat yang lalu ini cerah dan sekarang sudah kembali mendung. Ini juga memungkinkan bahwa nantinya air akan kembali naik. Demikian. Baik, Shena Damaya mengabarkan langsung dari pintu air Pulau Gadung. Kondisinya sudah berangsur normal. Sebelumnya ada Eko Hadi mengabarkan dari Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat. Kita harapkan cuaca terus membaik ya Putri ya. Supaya tidak terjadi banjir-banjir lebih parah dibandingkan yang terjadi pada hari di daerah Jakarta.